Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tingkat ke-12 hingga ke-14 dari Jurang Kehancuran adalah Muman, Jin, dan Ming Huang. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari camp kultivator dan secara alami bekerja sama dengan baik. Mulai sekarang, kalian harus berhati-hati. Mulai level 15 ke atas, kamu mungkin harus bertarung terus-menerus, kata Muman. Loveng mengangguk. Tatapan mata Loveng dipenuhi dengan niat bertempur yang ganas. Semakin jauh ia melangkah, semakin menakutkan lawan-lawannya. Bagi Loveng yang menyukai pertempuran sejak menjadi seorang penguasa, pertempuran yang mendebarkan telah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Aku akan menghargai setiap lawan. Mata Loveng menyala penuh intensitas. Loveng langsung menembus ruang dan waktu, memasuki lapisan yang lebih dalam dari Jurang Kehancuran. Tingkat ke-15 dari Jurang Kehancuran diselimuti kegelapan tak berujung, ditempati oleh leluhur kepunahan senyap, salah satu dari 3 teratas di camp primordial bawaan. Sebuah cahaya gelap yang sangat besar menyatu dan muncul dengan sosok yang samar-samar menyerupai manusia dan burung di dalam cahaya gelap tersebut. Loveng juga menatap pihak lain. Aku telah mengamatimu menjelajahi Jurang Kehancuran. Kau tidak mencari eksplorasi mendalam, tetapi ingin dikepung oleh utusan dunia dari setiap tingkatan, kata leluhur kepunahan sunyi. Loveng paling peduli dengan kekuatan penghancuran di setiap level. Sedangkan untuk eksplorasi, Loveng tahu betul bahwa peluang yang lebih besar terletak lebih jauh ke bawah. Jadi tidak perlu menghabiskan upaya untuk menjelajahi dunia penghancuran yang lebih dangkal. Leluhur kepunahan senyap, bisakah kau mengerahkan semua utusan dunia untuk mengepungku? Tanya Loveng. Tubuh asliku tidak ada di sini. Suara leluhur kepunahan sunyi bergema di seluruh dunia. Tapi kau seorang penguasa kultivator mengharapkan aku untuk membantumu. Itu sungguh lelucon. Loveng mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, aku hanya bisa mengambil tindakan tegas untuk membuatmu bekerja sama. Cobalah. Leluhur kepunahan senyap cukup percaya diri. Meskipun tubuh asliku tidak ada di sini, kau tidak bisa berbuat apapun padaku. Loveng mengulurkan tangannya dan pedang pemecah langit muncul di genggamannya. Meskipun dia telah melintasi banyak lapisan dunia kehancuran, selama konfrontasi dengan utusan dunia, dia memperoleh 6 senjata penghancur, tetapi tidak ada yang istimewa di luar level pedang pemecah langit. Leluhur kepunahan senyap memunculkan sebuah pikiran, dan seketika itu juga 260 burung berwarna ungu muncul. Setiap burung ungu tertutupi dari kepala hingga kaki dengan sisi ungu yang lebat. Permukaannya dihiasi dengan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Setiap burung ungu menyerupai senjata, meminjam sebagian dari kekuatan penghancur tingkat tertinggi dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, leluhur kepunahan senyap terpecah menjadi beberapa bentuk, memancarkan cahaya gelap ke setiap burung. Pada umumnya, para leluhur meningkatkan diri mereka dengan kekuatan dunia penghancuran atau memadatkan kekuatan tersebut menjadi sekelompok utusan dunia.
Namun, leluhur kepunahan diam yang tubuh aslinya tidak ada, menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan para utusan dunia. Leluhur kepunahan sunyi unggul dalam kekuatan gelap dan kekuatan kematian. Dua kekuatan tingkat tertinggi ini yang jika digabungkan disebut kekuatan pemusnahan. Kekuatan ini dapat menargetkan tubuh fisik dan jiwa, menimbulkan ancaman yang serius. Meskipun tidak mencapai keadaan abadi dan tak terkalahkan, dia tetap berada di antara tiga teratas dalam kelompok primordial bawaan yang mencerminkan sifat luar biasa dari kekuatannya. Utusan dunia berwujud burung, masing-masing memegang kekuatan pemusnahan dengan berani mengepung Lo-Fang. Para utusan dunia yang terakumulasi ini sendiri memiliki sekitar 80 hingga 90% kekuatan dari leluhur kepunahan sunyi. Sekarang, dengan tambahan kekuatan pemusnahan, mereka sedikit lebih kuat daripada tubuh asli leluhur kepunahan sunyi yang lengkap. Dua ekor burung langsung mencakar udara dengan cakarnya, mencengkram permukaan jubah merah darah Lo-Fang, menciptakan sebuah riak. Lo-Fang merasakan kerusakan akibat serangan-serangan itu, dengan santai membalas serangan dengan cahaya pedang yang melesat seperti benang di sekelilingnya. Dengan mudah memotong puluhan burung ungu. Hal itu membuat leluhur kepunahan sunyi yang kekuatannya terpatri pada burung-burung itu berubah warna. Dengan peningkatan kemampuanku, para utusan dunia ini masih begitu rapuh di hadapannya. Leluhur kepunahan sunyi tidak bisa mempercayai hal ini. Lo-Fang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Sambil merasakan aspek misterius dari kekuatan serangan penghancuran, dia dengan santai mencoba membidik dengan pedangnya yang menyebabkan jatuhnya banyak burung. Dengan peningkatan kekuatanku, para utusan dunia ini sekarang sedikit melampaui tubuh asliku. Namun di hadapan Lo-Fang, mereka sama sekali tidak berdaya. Lo-Fang mengerutkan kening melihat lebih dari 10 burung ungu yang tersebar, lalu berkata, "Leluhur kepunahan senyap, bisakah Anda mengatur agar semua utusan dunia mengepung saya dengan sekuat tenaga? Saya membutuhkan mereka untuk bertahan 1 atau 2 era. Jika Anda tidak mau bekerja sama, maka saya hanya bisa mengendalikan dunia kehancuran tingkat ini. Aku tidak bisa menghentikanmu. Aku akan bekerja sama," kata leluhur kepunahan sunyi. Pada saat ini, leluhur kepunahan sunyi merasa bahwa Tuan Kultivator Lo-Fang ini cukup baik hati, memiliki kekuatan yang cukup, tetapi tidak mengambil kendali atas dunia kehancuran tingkat ini. Dia melepaskan peningkatan kekuatannya pada para utusan dunia dan dengan sebuah pikiran memerintahkan para utusan dunia untuk mengepung dengan kekuatan penuh. Selain itu, setiap kali seorang utusan dunia mati, kekuatan akan kembali memadatkan utusan dunia baru untuk menyerang tanpa henti. Lo-Fang tenggelam dalam kultivasinya, mengabaikan leluhur kepunahan sunyi. Lo-Fang ini bahkan tidak menghormatiku. Leluhur kepunahan sunyi memiliki perasaan campur aduk, meskipun termasuk dalam 3 besar di kelompok primordial bawaan. Adegan pertarungan Lo-Fang dengan leluhur kepunahan sunyi disaksikan oleh cukup banyak makhluk kuat. Para penguasa kultivator bersama dengan leluhur seperti leluhur Liu Yue, leluhur Wugu, dan yang lainnya. Karena ini sudah merupakan tingkat ke-15, konfrontasi tingkat dalam antara dua makhluk kuat ini secara alami menarik perhatian. Kekuatan Tuan Lo-Fang bahkan lebih kuat daripada saat perang antar kedua faksi. Leluhur kepunahan sunyi bukanlah tubuh aslinya. Kekuatan yang dikeluarkannya terbatas, mulai level 16 dan seterusnya. Semuanya akan berbeda. Para penghuninya semuanya termasuk dalam 10 eksistensi teratas, dan masing-masing memiliki tubuh asli. Pihak yang benar akan bekerja sama dengan utusan dunia
kecuali jika kesenjangan kekuatan sangat besar atau terjadi penindasan total. Jika tidak, seseorang tidak akan menang. Banyak leluhur menantikan dengan penuh harap, menantikan konflik yang lebih besar yang akan datang. Ketujuh pemimpin camp kultivator juga memperhatikan peningkatan kekuatan Lo Feng. Lo Feng, apakah kau sudah memahami jalur primordial kedua? Yuan menyampaikan dengan penuh antusias. Belum, aku baru saja menemukan bentuk kekuatan penghancuran, jawab Lo Feng. Yuan masih merasa senang dengan dua kekuatan tingkat tertinggi yang berbeda. Jika dikoordinasikan dengan baik, mereka dapat menunjukkan potensi yang sangat kuat. Lo Feng menguasai satu dao tingkat primordial yang dipadukan dengan satu kekuatan penghancuran. Fondasinya sangat tangguh. Terlebih lagi, kekuatan Lo Feng yang terdiri dari satu nyawa dan satu penghancuran. Kombinasi tersebut sangat cocok untuk sebuah pertempuran. Di tingkat ke-16 jurang kehancuran, penghuni saat ini adalah Kafu. Kafu mengenakan baju sirah putih, tatapannya menembus ruang waktu untuk mengamati Lo Feng di tingkat ke-15 dengan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kafu yang hidup menyendiri dan terkenal sebagai yang paling agresif di ruang primordial, memandang pertempuran sebagai kesenangan terbesar dalam eksistensinya yang panjang. Pertempuran yang mendebarkan adalah impian Kafu. Lo Feng, level 16-ku tidak akan mudah ditembus. Kafu sudah mengantisipasi pertempuran yang akan datang. Ketika Lo Feng melangkah menuju lapisan ke-16 jurang kehancuran, lebih dari 30 makhluk dari seluruh ruang primordial tak berujung langsung mengalihkan perhatian mereka. Di antara para pengamat itu, terdapat nama-nama yang mengguncang alam, seperti leluhur ular tak terbatas, leluhur puncak es, dan banyak eksistensi puncak lainnya. Semuanya menatap satu titik yang sama. Jika aku hanya sedikit lebih kuat dari Kafu, maka saat ia bertarung bersama utusan dunia, posisiku justru akan dirugikan. Mata leluhur puncak es menyipit dingin. Sebagai salah satu eksistensi dengan status tertinggi di ruang primordial tak berujung, kekuatannya berada di jajaran teratas. Dengan dukungan penuh dari Sazo, kekuatannya telah lama diakui. Namun, kini, kubu kultivator yang dulu sangat bergantung padanya tumbuh semakin kuat. Fakta itu membuat leluhur puncak es tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. Pertempuran ini, gumamnya pelan, akan memperlihatkan kekuatan sejati Lo Feng. Kekuatan Kafu sudah lama dikenal menakutkan. Dahulu, ia menguasai lapisan ke-18 hingga leluhur tak terbatas menembus batas dan menggagalkan perebutan lapisan ke-17. Saat itu, Kaisar Bulu dan para utusan dunia bergabung menekan leluhur tak terbatas. Dalam duel 1 lawan 1, leluhur tak terbatas sedikit lebih unggul dari Kafu. Namun menghadapi Kafu dan utusan dunia yang bekerja sama, bahkan dia pun tak mampu menandingi secara langsung. Jika Kafu dan utusan dunia bersatu, ujar leluhur ular tak terbatas, kekuatan mereka bahkan mampu menyaingi reruntuhan iblis. Ini cukup untuk menilai seberapa jauh Lo Feng telah melangkah. Reruntuhan iblis, eksistensi yang diakui sebagai yang terkuat ketiga di ruang primordial tak terbatas. Jika leluhur awal melambangkan puncak dao pertahanan, maka reruntuhan iblis adalah simbol tertinggi dao penghancuran. Hanya karena teknik pergerakan dan gaya bertarungnya yang kurang sempurna, ia tertinggal dari Starlight dan Sazo. Aku berhasil menembus batas. Apakah Lo Feng juga demikian? Gumam leluhur tak terbatas. Matanya terpaku pada medan pertempuran. Pertarungan Lo Feng sebelumnya telah memberikan pencerahan hingga ia mencapai abadi. Sejak itu, pandangannya terhadap Lo Feng berubah.
Musuh tetaplah musuh, pikirnya dingin. Tapi di antara ratusan leluhur dan penguasa, Lo Feng adalah eksistensi yang benar-benar istimewa. Di lapisan ke-27, Sasu berbicara dengan nada datar. Kubu kultivator semakin kuat. Dalam waktu dekat, mereka mungkin akan sepenuhnya melampaui kubu puncak es. Camp primordial bawaan memiliki hampir setengah dari seluruh leluhur, dan leluhur baru terus lahir. Namun, kubu kultivator memiliki fondasi yang lebih mengerikan, tak terhitung dunia sumber, serta penguasa yang menguasai dao primordial. Saat mereka bekerja sama, kekuatan mereka menjadi jauh lebih menakutkan. Lo Feng merasakan lebih dari 30 pasang mata menatap dirinya. Bahkan, ia mampu menelusuri asal setiap tatapan itu. Pertemuan dengan Kafu benar-benar menarik perhatian besar batin Lo Feng. Lo Feng menembus lapisan penghalang ruang dan waktu, lalu benar-benar memasuki lapisan ke-16 dunia kehancuran. Di sana, tanaman raksasa hijau gelap tumbuh tanpa batas, menutupi dunia sejauh mata memandang. Di puncak pohon tertinggi, sesosok figur berdiri tegak. Tuan Lo Feng, suara Kafu menggema ke seluruh dunia. Ayo, lawanlah aku. Jika pertarungan ini memuaskanku, bahkan jika kau kalah, aku akan mengatur utusan dunia untuk membantu kultivasimu. Tapi jika kau terlalu lemah, aku akan mengusirmu. Semangat bertarungnya murni, pikir Lo Feng. Dia benar-benar terlahir untuk bertarung. Kuharap kau tidak seperti leluhur tak terbatas, ujar Kafu tajam. Hanya menahan dan menghindar itu membosankan. Hadapi aku secara langsung. Jika kau unggul, lapisan ini akan menjadi milikmu. Lo Feng mengangguk pelan. Tenang saja, aku akan menghadapi dirimu. Tawa Kafu mengguncang dunia. Dalam sekejap, tangan raksasa menutupi separuh langit, menghantam turun seperti gunung runtuh. Lo Feng mengayunkan pedangnya dengan santai. Cahaya pedang melengkung seperti cambuk ilahi, membelah dunia kehancuran dan memotong tangan raksasa itu. Darah mengalir deras seperti danau, berubah menjadi ular-ular darah yang melilit Lo Feng. Ledakan cahaya pedang menyapu segala arah. Darah dan energi hancur, lalu kembali menyatu ke tubuh Kafu. Kau mampu melukai tubuhku. Kafu tersenyum lebar. Pedangmu memang luar biasa. Sirah putihnya meluas, menyelimuti seluruh tubuh. Dalam sekejap, ia telah berada di depan Lo Feng. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Setiap pukulan Kafu mampu menghancurkan langit dan bumi. Tubuhnya sendiri adalah senjata, mendekati dao primordial. Teknikku masih belum sempurna. Lo Feng menyadari kekurangannya, tapi inilah kesempatan untuk menyempurnakannya. Hari berganti hari, pertempuran itu bukan lagi sekedar duel, melainkan kultivasi bersama. Luar biasa, Kafu tertawa tanpa henti. Lo Feng, mulai hari ini kau adalah temanku, kau juga temanku, jawab Lo Feng tenang. Akhirnya, Lo Feng mengangkat pedangnya. Baik, aku akan mengakhiri ini dengan jurus baruku. Pedang pertama berat seperti dunia. Pedang kedua, cahaya kehancuran paling murni. Pedang ketiga, sungai kehancuran yang menyapu segalanya. 3 pedang, 1 kehendak. Dan Kafu menerimanya sepenuh hati.